Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Angelina, BP 19010021. Saya Dinda Marta Dwianti, BP 19010010. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Fitri, BP 19010020. Perkenalkan, nama saya Asya Nurina Listi, BP 19010023. Nama saya Ulan Karunisa, BP 19010008. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, hacking. Akses modifikasi atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Beberapa contoh ilustrasi serangan-serangan hacking dan dampak yang timbul adalah sebagai berikut. Seorang hacker Rusia menerobos ke dalam sistem Citibank dan mencuri 10 juta dari rekening nasabah. Axiom mengelola informasi nasabah untuk penerbitan kartu kredit, bank, perusahaan otomotif, dan para pengecer atau retailer. Seorang administrator sistem untuk sebuah perusahaan yang berbisnis dengan Axiom melebihi batas akses yang diizinkan. Ia mengunduh file yang memiliki kata sandi yang sudah dienkripsi dan menggunakan program pemecahan sandi untuk mengakses ID rahasia. Penerobosan ini merugikan Axiom lebih dari 5,8 juta. Selanjutnya, selama Perang Irak, para hacker Belanda mencuri informasi rahasia, termasuk informasi pergerakan pasukan dan senjatanya pada 34 wilayah militer. Tawaran mereka untuk menjual informasi kepada Irak ditolak. Kemungkinan karena Irak mengira tawaran tersebut adalah sebuah jebakan. Selanjutnya, seorang hacker berusia 17 tahun menerobos ke dalam jaringan Bell Laboratories, menghancurkan sejumlah file, menyalin 52 program perangkat lunak hak milik, dan mempublikasikan informasi rahasia bulletin board forum percakapan online terselubung. Banyak hacker yang berusia muda, beberapa di antaranya berusia 12 tahun. Selanjutnya, seorang hacker memasuki komputer pemasok perangkat lunak dan menggunakan saluran terbuka atau open pipe miliknya ke nasabah untuk memasang program Trojan Horse yang kuat pada komputer bank. Pada pelanggaran keamanan terburuk sepanjang sejarah, 101 juta Odunsony PlayStation dihack, sehingga merusak jaringan selama lebih dari sebulan. Lebih dari 12 juta nomor kartu kredit, alamat email, kata sandi, alamat rumah, dan data lain dicuri. 2. Hijacking pembajakan. Pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. 3. Botnet. Sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang keempat, zombie. Sebuah komputer yang dibajak biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang kelima, bot herder. Seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. 6. Serangan denial of service (DOS). Sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email dan web server, yaitu penyediaan layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, hacking. Akses modifikasi atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Beberapa contoh ilustrasi serangan-serangan hacking dan dampak yang timbul adalah sebagai berikut. Seorang hacker Rusia menerobos ke dalam sistem Citibank dan mencuri 10 juta dari rekening nasabah. Axiom mengelola informasi nasabah untuk penerbitan kartu kredit, bank, perusahaan otomotif, dan para pengecer atau retailer. Seorang administrator sistem untuk sebuah perusahaan yang berbisnis dengan Axiom melebihi batas akses yang diizinkan. Ia mengunduh file yang memiliki kata sandi yang sudah dienkripsi dan menggunakan program pemecahan sandi untuk mengakses ID rahasia. Penerobosan ini merugikan Axiom lebih dari 5,8 juta.
Selanjutnya, selama Perang Irak, para hacker Belanda mencuri informasi rahasia, termasuk informasi pergerakan pasukan dan senjatanya pada 34 wilayah militer. Tawaran mereka untuk menjual informasi kepada Irak ditolak. Kemungkinan karena Irak mengira tawaran tersebut adalah sebuah jebakan. Selanjutnya, seorang hacker berusia 17 tahun menerobos ke dalam jaringan Bell Laboratories, menghancurkan sejumlah file, menyalin 52 program perangkat lunak hak milik, dan mempublikasikan informasi rahasia bulletin board forum percakapan online terselubung. Banyak hacker yang berusia muda, beberapa di antaranya berusia 12 tahun. Selanjutnya, seorang hacker memasuki komputer pemasok perangkat lunak dan menggunakan saluran terbuka atau open pipe miliknya ke nasabah untuk memasang program Trojan Horse yang kuat pada komputer bank. Pada pelanggaran keamanan terburuk sepanjang sejarah, 101 juta Sony PlayStation dihack, sehingga merusak jaringan selama lebih dari sebulan. Lebih dari 12 juta nomor kartu kredit, alamat email, kata sandi, alamat rumah, dan data lain dicuri. 2. Hijacking pembajakan. Pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. 3. Botnet. Sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang keempat, zombie. Sebuah komputer yang dibajak biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang kelima, bot herder. Seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. 6. Serangan denial of service (DOS). Sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email dan web server, yaitu penyediaan layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang pertama ada spamming, yaitu secara bersamaan mengirimkan pesan yang tidak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. Yang kedua, serangan kamus atau dictionary attack, menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Pesan yang tidak kembali biasanya merupakan alamat email yang valid, sehingga dapat ditambahkan pada daftar email pelaku spamming. Selanjutnya ada spam block yang diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank, yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Yang kedua ada spoofing, mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah yang lain mengirimkannya agar mendapatkan kepercayaan dari penerima. Spoofing memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, email spoofing, yaitu membuat sebuah alamat email, pengirim, dan bagian-bagian lain dari sebuah header email agar tampak seperti email tersebut berasal dari sumber lain. Yang kedua ada caller ID spoofing, yaitu menampilkan nomor yang salah pada tampilan ID penelpon di handphone di penerima untuk menyembunyikan identitas si penelpon. Yang ketiga ada IP address spoofing, yaitu menciptakan paket internet protokol dengan alamat IP palsu untuk menyembunyikan identitas si pengirim atau untuk menirukan sistem komputer lain. Yang keempat ada address resolution protocol atau ARP spoofing, yaitu pengiriman pesan ARP palsu ke sebuah Ethernet LAN. ARP adalah sebuah protokol jaringan komputer untuk menentukan alamat perangkat keras memiliki host jaringan ketika hanya alamat IP atau jaringan yang diketahui. MAC address atau Media Access Control Address, sebuah alamat perangkat keras yang mengidentifikasi secara khusus setiap node pada sebuah jaringan.
Yang kelima ada SMS spoofing, yaitu menggunakan layanan pesan singkat atau SMS untuk mengubah nama atau nomor dari mana pesan teks berasal. Yang keenam ada webpack spoofing, yaitu phishing. Yang ketujuh ada DNS spoofing, melacak ID dan domain name system DNS sebuah buku telepon internet yang mengubah sebuah domain atau nama jaringan menjadi sebuah alamat IP, meminta dan membalas sebuah service DNS yang asli melakukannya. Yang ketiga ada serangan zero day atau zero day attack, sebuah serangan di antara waktu kerentanan sebuah perangkat lunak baru ditemukan dan merilisnya sembarangan, dan saat pengembangan perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki. Mirroring atau impersonating yaitu mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi pengguna yang sah. Pelaku yang mengetahui ID kata sandi pengguna yang sah. Yang pertama, piggybacking yaitu menyadap ke sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sehingga tanpa sepengetahuannya membawa pelaku ke dalam sistem. 2. Penggunaan secara diam-diam atas jaringan wifi tetangga. 3. Seseorang yang tidak berwenang mengikuti seseorang yang berwenang memasuki pintu yang aman, menembus pengendalian keamanan fisik. 2. Pemecahan kata sandi atau password cracking. Ketika seseorang menyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi yang valid, menafsirkannya, dan menggunakan untuk mendapatkan akses atas program file dan data. 3. War dialing, memprogram sebuah komputer yang menghubungi ribuan sambungan telepon untuk dial-up modeling akan menerobos ke dalam PC akses yang tersambung dengan modern dan mengakses jaringan yang terhubung. 4. War driving, berkendara mencari jaringan di kabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. 6. War rocketing, menggunakan roket untuk melepaskan titik akses dan kabel yang terhubung pada parasut yang mendekati jaringan di kabel tidak aman. Tracking yaitu menyerang sistem telepon untuk mendapatkan akses sambungan telepon gratis menggunakan sambungan telepon. Selanjutnya, misinformasi internet, yaitu menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Selanjutnya, ancaman email. Ancaman dikirim kepada korban email. Ancaman biasanya memerlukan beberapa tindakan follow-up, seringnya mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Penipuan lelang internet. Menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Penipuan PUM dan A internet, menggunakan internet untuk menaikkan harga saham kemudian penjualnya. Penipuan klik, manipulasi jumlah waktu iklan yang diklik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Penjajahan situs, yaitu menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tidak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang-orang yang menerima tawaran untuk waktu berbulan-bulan terlepas mereka ingin menggunakan situs tersebut atau tidak. Pembajakan perangkat lunak atau software, yaitu menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak baik cipta tanpa izin. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data rahasia. Cisdo melaporkan bahwa para pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, keserakahan. Yang ketiga, daya tarik. Yang keempat, kemalasan. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, urgensi. Yang ketujuh, kesombongan. Menetapkan prosedur dan kebijakan berikut dan melatih orang untuk mengikutinya dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, dengan login ke komputer lain, terutama jika Anda memiliki akses administratif. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah membagikan kata sandi atau ID pengguna. Yang keenam, waspadalah bila orang yang tidak Anda kenal berusaha mendapatkan akses melalui Anda. Pencurian identitas. Mengambil identitas seseorang biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor sosial, security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Pretexting menggunakan skenario ciptaan yang menciptakan legitimasi dalam
pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Posing, menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi, melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirim barang. Phishing, mengirimkan sebuah pesan elektronik seolah dari sebuah perusahaan yang sah, biasanya institusi keuangan, dan meminta informasi atau verifikasi dari informasi serta sering memberi peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Phishing suara seperti phishing, hanya saja korban memasukkan data rahasia melalui telepon. Carding, kegiatan yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu masih valid serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Farming, mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Evil Twins, sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama, seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Pengguna tersambung dengannya karena ia memiliki sinyal nirkabel yang lebih kuat, atau Evil Twins mengganggu atau menonaktifkan titik akses yang sah. Para pengguna tidak menyadari bahwa mereka tersambung ke Evil Twins, dan si pelaku mengawasi lalu lintas untuk mencari informasi rahasia. Typo squatting atau pembajakan URL, menyiapkan situs web dengan nama yang sama sehingga pengguna membuat kekeliruan tipografi ketika memasukkan nama situs web yang akan dikirim ke situs web yang valid, mengganti kode QR batang. Replacement, pelaku penipuan penyamaran kode quick response valid dengan stiker yang mengandung kode QR, mengganti untuk mengoceh orang-orang ke dalam situs yang tidak diinginkan yang menginfeksi telepon dan malware. Tabanaping, secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ID dan kata sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. Scavenging atau dumpster diving, mencari dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Bahu berselancar atau shoulder surfing, ketika pelaku mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti PIN ATM atau ID pengguna kata sandi. Looping Lebanon, menyisipkan lengan baju ke dalam ATM yang mencegah ATM mengeluarkan kartu. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan mengecoh korban dengan memasukkan PIN selagi korban menyerahkan pencuri mengambil kartu dan menggunakan kartu serta PIN untuk melakukan penarikan. Skimming, penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau penggesekan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk pengguna berikutnya. Chipping, berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chips kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu kredit yang sah. Chips tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Menguping, mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data yang ditunjukkan kepada orang lain. Salah satu cara untuk memotong sinyal adalah dengan menyiapkan penyadapannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah malware. Malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Sedangkan spyware adalah seperangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. Infeksi spyware yang biasanya tidak disadari pengguna disebabkan oleh, yang pertama, mengunduh program file sharing, peralatan sistem, permainan, wallpaper, screensaver, musik, dan video. Yang kedua, sejumlah situs secara diam-diam mengunduh spyware. Yang ketiga, seorang hacker menggunakan celah keamanan di situs browser dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, malware berpura-pura menjadi perangkat lunak keamanan anti-spyware. Selanjutnya, malware berpura-pura menjadi perangkat lunak keamanan anti-spyware. Selanjutnya, jaringan nirkabel publik.
Selanjutnya adalah adware, merupakan spyware yang menyebabkan iklan banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjajahan situs dan kebiasaan pengguna, dan mengirimkannya kepada pencipta adware, biasanya sebuah organisasi periklanan atau media. Selanjutnya, perangkat lunak torpedo adalah perangkat lunak yang menghancurkan malware saingan. Selanjutnya adalah scareware, adalah perangkat lunak yang berbahaya, tidak ada manfaat, yang dijual menggunakan taktik menakut-nakuti. Selanjutnya adalah ransomware, adalah perangkat lunak yang menginskripsi program dan data sampai sebuah tebusan dibayarkan untuk menghilangkannya. Selanjutnya, keylogger adalah perangkat lunak yang merekam aktivitas komputer seperti keystroke, pengguna email, dikirim dan diterima, situs web yang dikunjungi, dan partisipasi pada sesi obrolan. Selanjutnya, bom waktu atau bom logika adalah sebuah program yang tidak aktif hingga beberapa keadaan atau suatu waktu tertentu memicunya. Selanjutnya, pintu jebakan atau pintu belakang adalah sebuah set instruksi komputer yang memungkinkan pengguna untuk memotong kendali normal sistem. Selanjutnya, paket sniffer adalah program yang menangkap data dari paket-paket informasi saat mereka melintas jaringan internet atau perusahaan. Data tertangkap disaring untuk menemukan informasi rahasia atau hak milik. Selanjutnya adalah program steganografi, sebuah program yang dapat menggabungkan informasi rahasia dengan sebuah file yang terlihat tidak berbahaya. Kata sandi melindungi file mengirimkannya kemanapun di dunia, di mana file dibuka dan informasi rahasia disusun ulang. Selanjutnya adalah rootkit, adalah sebuah cara penyamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dan program lain. Dapat juga memodifikasi sistem pengoperasian. Selanjutnya adalah super zapping, adalah penggunaan tanpa izin atau program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Selanjutnya, virus adalah sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi yang melekatkan dirinya ke sebuah file, program, atau beberapa komponen sistem lainnya yang dapat dieksekusi. Selanjutnya adalah worm, serupa dengan virus, kecuali jika ia adalah sebuah program bukan sebuah segmen kode yang tersembunyi dalam sebuah program host. Worm juga mengadakan dirinya sendiri secara otomatis dan secara aktif mengirimkan dirinya langsung ke sistem lain. Selanjutnya adalah blue snerfing, adalah mencuri daftar kontak, gambar, data lain dengan menggunakan cacat dalam aplikasi Bluetooth. Selanjutnya adalah blue bugging, adalah mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan, mengirim atau membaca pesan teks, menghubungkan ke internet, meneruskan panggilan korban, dan menghubungi nomor yang membebankan tarif. Berikut ini teknik-teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer.